Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to my YouTube channel Yudhistira. Jadi hari ini adalah podcast kedua gua, episode kedua ya bang ya. Yoi. Nah bintang tamunya adalah Mike si Michael. Wih, tepuk tangan semua di sini. Kasih sound effect ya, Dis. Isi siap. Harus ngedit dong. Yoi. Biar PR. Ayo. Jadi Mike si Michael ini gue panggilnya bang aja ya. Yuk, boleh. Bang Mike, teman-teman. Oke deh, Yudis. Iya gak apa-apa. Karena kita perbedaan umurnya cukup jauh. Aduh, oke. Yuk kita lanjut. Lanjut lagi. Jadi Bang Mike si Michael. Terus dia adalah keyboardist teman-teman. Dan yang gue tahu lu juga multi instrumentalis ya. Oh siap, multi betul. instrumen. Kadang-kadang. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya ini terlatih karena di gereja suka digilir. Kalau gue main di gereja tuh, misalnya minggu ini main keyboard, minggu depan main bass, minggu depan main drum, ya diputer-puter aja. Sengaja itu sengaja. Karena nggak tahu juga sih, karena pulang biasanya gue kalau pulang pas gereja udahan gue pasti nyobain alat semua. Itu inisiatif lo berarti ya? Bukan juga, kan gue juga pengen tahu gitu. Berarti inisiatif kan? Enggak. Gue pengen belajar semua, gue kan suka banget musik, jadi gue pengen belajar semua, entah gitar, bass maupun drum. Iya, makanya gue liat kemarin Insta story di Instagram lo, terus di feed Instagram juga. Wah gila nih orang nih, gue bilang. Mainnya gitar. Lu kemarin beli drum ya? Iya, sama dong kita. Jadi drummer lo sekarang? Jadi kalau teman-teman mau ngajak ngejob drum, Jangan. tetap yang gue bawa keyboard kok. Gue lebih lancar main drum di keyboard. Gak usah beli drum kalau gitu. Enggak, kan ntar juga lancar. Buat apa drum? Ini sebenarnya gue itu dulu punya keyboard nggak kepake. Harganya lumayan. Jadi keyboardnya itu gue jual, gue jadiin alat yang lain. Jadi gue bisa belajar. Gue beliin bass, gitar, efek, apalah. Berarti di rumah ada semua alat? Ya ada. Asik. Yang nggak ada playernya. Soalnya pada di rumah masing-masing. Iya kan itu di rumah masing-masing. Bener sekali. Tapi jauh kita ke belakang dulu deh. Sebelum lo sekarang. Oke, gue ke belakang. Enggak. Ayo lanjut. Santai. Santai. Kita kan lagi ngobrol nih. Nah. Sebelum lu sekarang jadi instrumentalis, lu awalnya gak bisa kan? Maksudnya sebelum jauh dari itu pun, iya B aja. Cuma sampai sekarang juga sih. Sampai sekarang handal teman-teman. Enggak. Kita mundur jauh banget ke belakang. Dan dulu itu lu tau gak? Gue dulu itu ngefans sama lu. Masa sih? Sumpah. Berarti lu sekarang ini dong ketemu idola. Iya ketemu idola gue. Gokil. Ternyata idola gue begini ya. Kurang worth it ya jadi idola. Jadi nggak kenapa lu mengidolakan gua? Dari mana asal usulnya? Nah waktu itu tahun berapa tuh? tahun berapa ya? Lu rilis tahun berapa sih? Gue dari bikin project solo dari 2010. 2010 lu bayangin sekarang 2021 udah 11 tahun ya. Iya project solonya. Waktu itu waktu itu bukan rilisnya pas album Berdiri Sendiri. Nah di situ pas gue denger musik-musiknya, wah gila nih orang, gue bilang kan gokil nih. Orang bisa bikin musik sampai sejauh dan sekeren ini, gue bilang. Biasa saja. Ih serius gue. Oke terima kasih. Makanya sampai gue tuh dulu gue berkeinginan pengen main sama lu. Bawain karya lu. Oh bawain karya belum. Bawain karya lu belum tercapai sampai sekarang. Tolonglah. Baru ngejob ya kita. Tolonglah. Ya kita cari panggung indie dulu. Sekarang lagi PPKM. Tapi dari 2010 itu lo udah aktif sebagai solois. Iya. Jadi sebelum gua proyek solo sebenarnya gue punya band punk rock gitu dulu. Popang, punk rock gitu. Biasa kan dulu masih zamannya kloset gitu-gitu. Oh iya, bling ya. Set, bener, ketancap di kaki tuh bling. Terus gue pertama kali bukan jadi keyboardist, gue jadi vokal gitar malah. Nah itu gue sempet live postingannya. Terus karena waktu itu kan gue lagi ngegarap album buat si band popang ini gue. Terus si tempat rekamannya tuh minta ada sound piano. Kebetulan gue bisa dikit-dikit waktu itu. Terus dia melihat kayaknya mendingan lu vokal keyboard aja deh gitu. Ini sebelum 2010? Sebelum 2010. 2010 banget deh. 2010 tunggu. 2009 akhir.
2009 lahir. Proses rekamannya ya. Abis itu kan ada dulu band namanya Night to Remember. Dia ngasih referensi gue itu, nih bandnya vokalisnya Main keyboard. main keyboard. Oh. Makanya gue, oke, gue kesono jadinya. Akhirnya lu mengidolakan dong jadi influencer itu. Menjadikan, ya benar. Bandnya. Ya. Cuman di perjalanan ya gue di kick. Di kick biasa karena apa ya? Karena apa ya? Gue juga kurang tahu. Biasa bocah-bocah dulu mah. Iya. Masalah bocah lah. Gue nggak tahu bocah dulu gimana. Apa ya dulu ya? Wah panjang banget ini bre. Pokoknya adalah suatu hal gue terpaksa di kick. Toto gua. Tapi di kick bener-bener dikeluarin. Soalnya gini, ada jadwal manggung. Hah? Gue inget banget tuh manggungnya 14 Februari. Sampai 14 Februari itu kagak ada apa-apa. Nggak ada info ke gue. Tahu-tahu mereka Manggung. Manggung aja. Ya Allah. Ya Allah. Gue liat di Facebook pada ngupdate pamflet gitu. Ya begitu. Terus gue merasa, oh, di kick iya teh. Gitu. Tapi kan lu nggak dikabarin kan di situ, bukan? Iya, cuman akhirnya mereka nemuin gua pas kelar manggung, jadinya mereka memutuskan untuk tidak bersama gua lagi. Oh gitu. iya. Abis itu gua baru bikin solo. Oh berarti lu banyak belajar banget ya di band yang itu ya maksudnya. Benar. Mulai dari proses rekaman gitu kan. Benar. Terus kenapa lu kepikiran gitu? Lu kepikiran ya udah deh gue mau bikin solo nih dengan lagu karya gue sendiri gitu. Oh iya benar. Karena pertama waktu itu kan dikeluarin, jadi gue nggak punya band. Iya betul. Jadi sebisa mungkin gue kerjain sendiri gitu doang sih. Oh gitu. Habis itu sebagai bisa jadi project balas dendam kali ya. Tapi ya udahlah. Akhirnya bisa sampai sekarang dan band yang itu juga nggak ada kabarnya lagi. Bukan gimana ini mah. Iya gitu. betul. Tapi kan itu sebuah pembelajaran juga gitu kan. Nah dari itu lu rilis 2010. Berarti sebelumnya lu bikin dulu dong, bikin lagu. Itu pure ciptaan lu semua? Iya. Kayaknya album yang awal tuh kemarin gue dengerin tuh dia tuh kayak konsepnya kayak gimana sih? Soalnya yang 3 album ini covernya hampir sama nih. Oh gini. Jadi sebenarnya kan lu kan baru tahu gue pas album berdiri sendiri. Iya berdiri sendiri. Jadi sebelum berdiri sendiri gue udah punya 2 album. 2 album tersebut gue nilai apa nih album gitu ya. Kayak masih lah kan punya lu sendiri. Iya. Namanya juga masih kecil ya, masih muda gitu. Jadi kayak apa gitu dimasukin gitu. Kayak masih ada yang punk rock, ada yang pop, ada yang ngefunk, aduh gitulah nggak jelas lah begitu. Makanya di album yang berdiri, jadi gue anggapnya album 1 dan kedua itu gue anggap nggak ada. Jadi album berdiri sendiri adalah album pertama yang genrenya gue tetapin ya itu yang kalian akan dengar di Spotify. yang gue sampai ngefans sama lo. Iya, maksudnya jadi album berdiri sendiri itu aransemennya jelas. Jadi ada benang merahnya semua gitu. Betul. Kalau album yang pertama banget itu ada chiptune-nya, ada yang popang, ada yang dikasih breakdown. Aduh, gak jelas banget menurut gua. Chiptune Chipmang ya? Iya. Pokoknya gitu deh, ada yang popnya pop banget gitu deh. Iya. Makanya kemarin pas gua lihat, oh ternyata yang tadi lu bilang benang merahnya tuh di album berdiri sendiri. Iya, jadi genre lu. Iya, jadi lagu per lagu ciri khasnya ada gitu. Oh. Ciri khas maximalnya ada. Nah, gitu. di album kita bahas album berdiri sendiri deh. Oke. Nah, gue kan hampir dengerin terus tuh album berdiri sendiri. Sampai tadi juga ya. Sampai tadi juga pas lu datang gue play terus kan. Karena kalau menurut drummer harus dengerin lagunya album berdiri sendiri di Spotify dan Joox. Iya. Dan di Flapton Digital yang lain. Nah, itu kalau menurut drummer itu ketukannya tuh keren. Sumpah. Iya. Tapi jangan ketawa-ketawa. Iya. Serius gue ini. Enggak kan, tapi keren menurut lo. Karena kalau gue pribadi gue condongnya lebih beatnya sampai saat ini gitu, sampai gue pelajari saat ini yang gue pelajari di instrumen drum, seneng banget gue
beat kayak gitu. Gospel gitu ya. Seneng banget. Walaupun yang lain gue pernah main gitu kayak yang lu tadi yang punk. Tapi yang paling gue senengin, gue lebih menginfluencerkan si beat ini gitu, lebih ke beat ini, dan ada di lagu lu ternyata kan. Wah gokil nih, sampai akhirnya gue ya itu tadi yang gue bilang pertama, gue mengidolakan lu. Asik. Sampai gue kapan nih gue kan sempet nawarin diri kan dulu kan ke lu, bang ajak gue dong main dong gitu kan. Apaan sih lu main, lu masih cupu gitu. Nggak gitu Dis, belum ada eventnya. Terus Hilman belum sakit. santai. Oke. Tapi di Apa nih? pas album itu, nah gue lihat juga nih, lo itu bikin showcase. Nah itu sampai terjadi showcase gimana ceritanya? Terbesitnya gimana gitu? Jadi kan, jadi karena album Berdiri Sendiri ini udah gue niatin maksimal begitu, gue juga punya kayak checkpoint gitu. Nah checkpointnya itu gue pengen bikin CD rilisan gitu. Betul. Pengen jualan merchandise, pengen bikin showcase, makanya mumpung gue bisa, gue kerjain. Jadi kayak gue punya achievement unlock aja. Iya. Meskipun yang datang gak banyak, cuman ya udah gue ngerasain gue punya showcase sendiri gitu. Iya, gokil tuh waktu itu tuh. Gue lihat yang di Instagram lo lah, gue pasti lihat sosmed lo beneran. Kenapa kali aneh gitu ya, gue dipelet deh. Kayaknya gue dipelet nih sama Bang Mike gitu. Ah gila kata gue. Tapi lu Apa tuh? album Berdiri Sendiri ini lagunya udah jadi dari tahun berapa? Dari 2009 gue udah bikin lagu. Jadi waktu gue masih SMA gue sering bikin lagu tiap hari. Mungkin sekarang udah ratusan lebih ya lagu gue. Cuman karena SMA cuman gitu-gitu aja nih. Pengetahuan gue ya. Karena lingkungannya masih gitu ya. Iya, pengetahuannya ya lagunya gitu-gitu aja. Jadi dikembanginnya di saat gue bikin album Berdiri Sendiri. Secara chord, secara aransemen. Iya, gokil loh. Bangga gak sih mana? Tapi kan lu menilai drumnya keren kan? Tapi kan lu harusnya tahu gue itu ngegambar itu drumnya. Iya, tapi jadi keren-keren aja dong. Iya. Gue suka lah kalau ditanya gambar gitu. Tapi gue bisa maininnya kok. Ya udah bagus. Drummer showcase gue juga bisa. Oke. Nah waktu itu playernya siapa aja waktu itu? Ada Rahel Rinindita di piano, ada Samuel. Cewek cowok? Cewek. Ada Samuel di gitar, ada Andreas Monang di bass, dan Doni Syaputra di drum. Itu gua ini vokal sambil lead keyboard. Soalnya kan tadinya mau manggil gitaris buat ngelit ya. Ternyata dia miskomunikasi sama gua. Dia mikirnya kapan gua suruh ngulik, dia nggak ngulik gitu. Padahal udah hamin berapa gitu. Waduh, gitu deh. Tapi lu sempet latihan kan? Latihan berapa kali tuh? Seminggu sekali kali ya. Kalau nggak 2 minggu sekali, seminggu sekali, lupa deh. Di gereja latihannya. Berarti itu teman-teman band di showcase itu? Teman gereja? Teman antar gereja. Iya. Oh saling kenal-kenal gitu kali ya? Nah, teman ke teman aja. 2019 ya showcase? 2018. Udah lama banget. Iya, yang gue inget banget tuh covernya guys. BTW lu dapat CD dari mana? Beli lah. Oh beli. Oke, siap. Oh iya. Gue beli. Iya siap. Di Tokopedia ya ada tuh gua. Ada. Saking idolanya kan gue beli gue. Siap. Gimana coba? Enak banget, parah emang lagunya. Aduh, jangan diulang-ulang terus. Ntar pada mau dengerin. Tapi kalau mau denger di Spotify ada. Nanti gue play apa? Jangan ya? Langsung aja ke kasih di link aja. Link YouTube. Iya. Oke. Nah, tapi sampai sekarang kan udah 2021 nih. Si session player, berarti lu ngambilnya session player kan kalau gitu? Iya. Yang si session player itu masih tetap enggak, session playernya yang buat showcase ya hanya untuk showcase. Kalau yang buat seperti wedding atau event indie ya ada lagi.
Tapi tetap Mike Michael kan? Betul. Oh. Namanya juga session bebas. Iya sih. Iya. Tapi Mike Michael, aduh gila sih kata gue. Ih, gila mulu anjir. Gimana ya? Bingung gue kalau udah depan idola tuh. Jangan ikut idola juga ya. Tapi follow aja Instagramnya. Tulis lagi. Tapi biasanya nih Apa? kalau karya yang bagus itu kadang dia suka cepet gitu nyiptainnya. Kondisional. Iya sih, tergantung apa nih? Tergantung misalnya gini, tergantung mood sih. Kalau nyiptain karya pasti. Kalau lagi ngerasain banget bisa cepet. Kalau emang kayak di karang-karang gitu suka lama. Kayak trying too hard to think aja mikirin lagunya anjir. Betul. Nah, gue pengen ngebahas banyak di soalnya di album Berdiri Sendiri ya. Boleh. Karena album pertama kan menurut lo. Iya. Album pertama dan yang yang kedua itu dianggap gak Iya, ada. gua anggap 0. Nah, itu cerita si albumnya lo dari satu lagu, dari lagu pertama ke lagu, lu berapa lagu sih? 9. 9 lagu. Mm-mm. Enggak 12. Aduh, Kebanyakan duitnya. Enggak 9 aja. 9 lagu ya. Dari lagu pertama ke lagu 12 itu 9. Lu album siapa 12 lu? Aduh, album band gua. Oh, siap. Oke, jadi gua akan mewawancari personil Indoloka. nanti. Dari lagu pertama ke lagu 9 ini ada ceritanya. Iya, Cerita lo atau cerita orang? ada beberapa cerita orang, ada cerita gua juga. Ada cerita gua yang ternyata didengerin, ternyata cerita orang. Itu pasti. Ya. Jadi yang paling unik itu gua lagu Aku Ingin. Lagu Aku Ingin itu iya, tahu. curhatan teman rumah. Teman rumah. Pas gua bikin, gua kena apa yang di lagu. Pas gua ngerekam, ternyata kata kan gua kasih denger mama gua kan, wah pas banget nih buat bapak gitu. wow, kayak berembet gitu. Buat bapak. Ceritanya gimana coba? Kalau mau tahu cerita Aku Ingin, dengerin aja lagu Aku Ingin. Gak cerita apa nih? Cerita itu ceritanya. yang temen lu sampai lu ngerasain sampai ke, ya cocok banget buat bapak. Aduh malu bre. Yang buat bapak nggak tahu ya, itu kan perspektif mama gue. Cuman yang temen rumah gue itu dia curhatnya, dia punya cowoknya kayak cuek gitu. Dia mau nuntut cowoknya berubah, kan dia mau tetap awet dong sama si pasangannya. Iya iyalah, siapa Nah sih? abis itu pas gue bikin, gue yang kena. Gue itu dapetnya yang cewek gue itu selingkuh mulu. Tahun berapa nih? Waduh 2000 berapa ya? 16. 2009. 2009. Iya. Gue udah pas gue yang kena, gue pas lagunya jadi cewek gue selingkuh. Terus selingkuh lagi. Gue maafin terus, waktu itu masih bocah, kita ditahu. Ya gue maafin terus. Ya, makanya lagu itu keciptanya begitu. Yang Aku Ingin. Soalnya liriknya kan ubah sikapmu jika kau inginkan cinta ini selamanya gitu. Ada gitunya lah. Asik. Begitu juga yang diinginkan temen gua dan bapak. emak gua. Gue ceritain tuh di showcase gua tuh, ada pada ketawa aja. Gua ganti liriknya. Jika mana? Ada pokoknya ada lah di showcase. Ada ya? Ada. Di YouTube ada? Di YouTube ada. Tapi di YouTube kenapa enggak lu ceritain gitu? Tentang si lagu satu-satu gitu. Oh, itu ada ceritanya di Instagram. Ya, jadi pas lagunya baru jadi, gue kayak breakdown ceritanya satu-satu kan. Pas 2018. Terus pas 2020 waktu pandemi, gue bikin lagi. Gue bikin lagi pakai video. Jadi gue jelasin pakai video. Ini dulu gue Iya tahu gue pernah lihat. Ya, pernah lihat kan. Tapi kenapa pas pandemi? Iya. Karena ya sedang gabut-gabutnya. Kenapa nggak dari dulu gitu, dari awal rilis sampai makanya H+2 bulan lah. Iya, gue bikin tapi kata-kata. Cuman pas 2020 gue kayak mau ini aja. Ngulang lagi ya. Gitu kan kebetulan 2020 teman-teman gue baru semua nih di Instagram.
Ya udah gue sekalian kenalin lagi kalau gue punya lagu loh gitu. Iyalah harus lah, itu kan pasar juga kan. Bener sekali. Gak cuma temen tapi kan bahkan orang yang kita kenal aja gitu. Bener. Apalagi gue 2020 ngajak teman-teman gue buat nyanyiin lagu gue ada. Tuh. Collab jauh jadinya. Oh iya Iya benar. Kenapa nggak si instrumen gitu, pemain musik yang lo ajak? Gini. Jadi nggak mau tersaingin anak ini bapak ini tuh. Jadi gini guys. Jadi kalau gue ngajakin collab jauh, gue pasti nyari mangsa. Gue nyari orang Orangnya. itu yang mungkin cuman gue lihat di IG-nya cuman nyanyi-nyanyi doang, ngover-ngover doang, lagunya dari apa gitu. Nah, gue kan karena tertantang nyobain collab jauh, nyobain rekaman sendiri, nyobain aransemen sendiri gitu. Lumayan buat nambahin vokabulari lagu, Betul. mengasah aransemen dan memperluas jaringan. Betul. Yoi. Betul. Itu salah satunya. Terus gimana lagi? Terus terbukti abis collab jauh tuh gue dapet job beberapa dari temen collab jauh. Iya. Hebat kan? Makanya teman-teman kalau bisa collab jauh aja. Lu juga dis. Jangan cicing ya. Pokoknya gitu lah. Lu lihat Instagram gue dong. Yoi. Isinya konten. Kan gue merambat jadi perkontenan lah. Iya, Karena ini juga hal bagus nih. Iya. Mengisi kekosongan, menebar relasi. iya betul. Nanti kan bisa dapet job kan dari Bener. sini. Iya. Kata lu tadi Iya, kan. bener. Iya, manfaatkan lah yang ada. Mungkin job recording podcast atau job Studionya bisa disewa teman-teman Iya. buat yang mau podcast. Yoi. Dan gue bintang tamunya. buat pemula. Ayo semangat kesini. Nah, si album Berdiri Sendiri ini gue denger nih ada satu lagu yang dia duet sama Gue cewek. di Alfebro, enggak cowok. Cowok. Teman kampus gua Lu ngampus di mana? di Binus. Binus. Binus Sarana Informatika, BSI. Binus mana Jakarta? Enggak, BSI. Di mana sih lokasinya? Di Depok, Depok. Margonda. Oh. Jadi dia udah featuring sama gue di album pertama yang kata gue bilang albumnya acak-acakan itu. Kan gue gak bilang gitu. Enggak, menurut gue. Oh iya. Abis itu karena gue mau recycle ini ya gue ajak lagi dia. Kebetulan dia mau ya udah. Iya, pas gue kan denger tuh. Loh, ini kok beda nih suaranya nih. Beda karakternya. Iya, beda karakter, beda-beda jauh gitu. Tapi dia mau lagi kan diajak. Mau, alhamdulillah. Gila. Puji Tuhan, haleluya. Salah nyebut, maaf. Salah nyebut. Gak apa-apa. Kita kan berada di lingkungan yang sama. Benar. Iya. Apa nih? Lingkungan musisi. Ditanya apa nih pusing gitu. Oke. Si siapa namanya tadi? Glady Alfebro. Dia penyanyi juga. Dia itu ini sih main di gereja sih rata-rata. Bapaknya pendeta soalnya. Oh, banyak pendeta. Entah jadi gitaris, entah jadi penyanyi. Kenapa lu pengen duet gitu? Pengen di album gue ini ada satu single yang ada satu lagu gitu yang gue pengen duet nih sama teman gue gitu. Oh gini, karena waktu gue ngelihat dia bisa nyanyi, gue ngasih beberapa lagu ke dia. Materi lu? Lu mau lagu yang ini gitu. Kayak lagu Terlambat, Hanya Mimpi atau Aku Ingin gitu. Aku ingin. Dia milihnya Hanya Mimpi, ya udah kita go ahead gitu. Gokil lu. Keren sih ya. Lu keren mulu ih. Tolong dong yang lain dong, kayak amazing, awesome. Enggak. Nah, si si Michael ini yang di album Berdiri Sendiri ternyata cukup menggebrak kalau kata gue. Karena pada waktu itu 2018 ya. Gue awal-awal kenal aransemen kayak gitu. Terus yang gue lihat juga lu bener-bener total gitu dalam sebelum lo kalau kayak gitu sebelum showcase lu bener-bener total kayak pokoknya sosmed lu penuh semua tuh Michael semua. Wah gokil gue bilang. Namanya juga promo. Iya sih. Iya benar. Nah itu sampai gue nggak habis pikir gitu sampai akhirnya lo mau
Itu pasti ngeluarin duit dong, budget, Benar, duit, benar. banyak. Ya lumayan. Iya, karena ya nggak apa namanya? Karena untuk menghasilkan sesuatu kita harus berkorban ya. Bener. Apalagi ini buat kepuasan sendiri jatuhnya. Buat apa? Belajar lah, buat belajar. Buat belajar. Belajar kan butuh apa pengorbanan. Iyalah, haruslah. Nah, di situ kan 2008 kita kenal 2000 berapa, Bang? Gue kenal 2000 berapa sih? Pokoknya Sehabis showcase kan baru kita ngejob. iya, pokoknya dia punya lagu gue belum kenal. Gue belum kenal Bang Mike ini. Baru follow ya. Kenalnya dari siapa? Dari ini studio apa? Cims ya? Enggak ya? Oh, enggak. Dari mana? Bukan di situ. Enggak, gue cuman dikasih tahu misalnya kayak Tesara, nih si Yudis dengerin lagu lu mulu gitu doang. Nah kalau lu kenal gue dari mana berarti? Instagram, Ya udah. sosial media. Nah, itu awal ngejobnya emang dari situ ada satu entertainment kan. Iya, awal ngejobnya dari situ. Benar. Terus sampai akhirnya ya gini. Tapi gue ini in person loh, maksudnya ini pertama kali kita ngobrol panjang. Benar. Kalaupun nongkrong ya udah gitu kan. Bercanda-bercanda. Main game. Main game apa kemarin? Apa Gartic Yes. ya. Seru banget mengasah IQ. Tapi dia gambarnya paling gak jelas. Enggak lu, gue yang jelasin gambar lu. Pokoknya gitulah. Pokoknya udah tuh kan. Dari ada salah satu entertain yang buat akhirnya sampai sekarang kita kenal gitu kan. Nah, tapi lu aktif reguler juga berarti ya, selain di apa namanya album lu ini, album promo lu, terus lu aktif reguler juga. Iya kebetulan begitu sih. Reguler. Kalau selagi ada gitu. Soalnya waktu 2018 gue kan sibuknya kerja. Jadi saat 2018 itu gue aktif di manggung-manggung indinya Maxi Michael sama pensi-pensinya band gue yang Jepangan. Namanya Niwakara. Ada juga. Iya. Shit. Ada juga. Iya dia juga Jepang. band Jepangan. Gue bikin lagu Jepangan jadinya. Bukan lagunya bahasa Jepang ya, cuman aransemennya lebih ke. Udah punya single? Udah punya 2 album. Wow. Itu semua gue yang bikin juga. Tapi yang terakhir gue lihat tuh, apa judulnya? Kimi wa Teba Shite Miru. Yang bikin video klipnya di hutan. Iya. Itu judulnya Kimi wa Teba Shite Miru. Apa tuh artinya? Apa ya? Aduh. Tuh Isinya gue nggak tahu. artinya di Google di Google lagi. Di HP apa ya? Merelakanmu lah pokoknya. Terus gue bikin Indonesianya juga. Versi Indonesianya. Ya, judulnya Rela. Oh, jadi diubah ke Indonesianya gitu ya. Bener. Sampai akhirnya rela sekarang. Iya jadi ada 2. Jadi di album yang enggak. Di album single. Iya. Jadi di band gue yang Jepangan. Iya, itu. Di band gue yang Jepangan itu yang namanya Niwakara yang lo harus follow. Nanti. Itu dia gue punya rencana kayak bikin album isinya 10 lagu, 5 Jepang, 5 Indo gitu. Oh. Ya 5 Jepangnya sama 5 artinya gitu, Indonya gitu. Tapi udah lama juga lu gabung? Apa? Udah lama? 2010 akhir kali. Gue bikin soloist 2010 Februari. Gue bikin gabung sama Niwakara 2010 akhir. 2010? Sampai sekarang kan masih ada? Benar. Itu pasti dong perombakan player ada? Benar. Ada? Ada banget. Dari gue yang... Tapi lu dari awal kan? Maksudnya... Enggak dari awal. Oh, lu ngelanjutin juga diajak, sama? Ngelanjutin? Iya, bandnya itu udah dari 2009. Bandnya 2009? Gue diajak dramernya pokoknya. Dramernya siapa waktu itu? Randy namanya. Randy? Teman gereja gue, saudara gue lah jatuhnya. Oh jadi awal Niwakara itu drummernya Randy? Terus? Abis itu di tengah jalan Randy hilang aja. Ganti drummer. Kayak lu waktu dulu ya? Apa tuh? Waktu yang sebelum Michael jadi. Aduh. Nggak tahu. Enggak beda, itu posisinya nggak dikabarin. Iya. Nggak, dia ini aja kayak lost contact aja. Tapi masih jalan kan bandnya maksudnya? Masih. Terus lu masuk? Gue masuk diajakin Randy, abis itu kita berjalan berlima. Itu siapa aja waktu awal banget deh? Awal banget sebelum gue masuk. Awal banget pas gue ada. Awal banget pas lu ada?
Randy di drum, Rizal di bass, gitar vokal Alan, gitar doang Denzu, gue vokal keyboard. Oh, itu lu ngambil vokal ya berarti ya? Ya jadi vokalisnya 2. Vokalisnya 2. Ah. Oh. Abis itu gue ditinggalin semua. Gimana ya? Masih gimana? Bukan. Abis itu ganti jadi ganti gitaris sama drummer. Ganti gitaris sama drummer. Jadinya ada Epung di drum sama gitarisnya namanya Ojan. Oh iya. Ya lo kenal lah. Kenal gua. Nah di sini juga rupanya. Abis itu mereka semua hilang, ninggalin Niwakara. Jadi sisa gua sama Rijal. Itu 2000 berapa? 2012. 2012 gue bikin album Revive gue yang vokal. Udah. Yang Mikey Michael. Yang yang ini di Niwakara. Oh. Habis itu masuk tuh gitaris namanya Yongki sama Epung balik lagi. Epung balik lagi. Ya, jadi berempat waktu itu berempat. Jadi berempat. Habis itu Caki masuk dan Gunadi masuk di 2000 berapa ya? 2018 kayaknya. Oh gila itu perombakannya banyak banget ya. Iya, berarti yang bertahan dari 2010 itu adalah lu Rijal sama Iya Rijal. gua sama Rijal. Iya, setelah lu masuk kan berarti ini kan. Yang dari awal banget Rijal. Iya, dari awal banget kan. Dari awal banget Bang Rijal nih. Dia itu basis kan? Ya basis. Oke juga tuh mainnya. Iya. Nanti gue undang deh ke podcast. Iya, boleh tuh dia punya. Followersnya banyak soalnya. Iya, banget gila, seleb dia. Selebgram dia Iya, ternyata. seleb 88. Lanjut. Terus si Bang Rijal sama lu berarti kan? Sampai sekarang masih Ya, ada? masih kita masih bikin produksi apa gitu. Espresson juga dia yang nanganin. Expression apa nih? Oh gini, jadi lu harus Banyak tahu. banget lu bandnya. Lu harus tahu, gue punya banyak band bre. Jadi gue selain punya Maxi Michael, gue bikin band punya band Jepangan namanya Niwakara. Gue punya band Esikor dulu di Depok namanya Hello Ice Cream Berry. Hello Extreme Berry. Terus gue dulu gabung sama band ethnic rock namanya Live Sikla kalau lo tahu. Live Sikla. Terus Laisikla ya. terus gue itu punya. Terus akhir-akhir ini kan band Esikor gue vakum. Live Sikla gue udah keluar. Terus yang terakhir gue punya band namanya Iris, gue main bass. Nah itu. Hah? Itu nanti gue mau tanya. Band Iris gue main bass, terus sama Espresson band ngejob. Expression band ngejob lah ya. Benar. Ngejob reguler, wedding gitu. Nah sama gue juga gabung sama ini ada entertainment namanya Chims. Oh entertainment. Kalau si Expression ini Apa? tadi yang lu bilang kan Rijal nanganin Expression juga, soal apa tuh? Soal Espresson kan sebenarnya band ngejob nih, cuman kita juga pengen bikin lagu sendiri buat Espresson gitu.